dampak dari kejahatan lingkungan itu tidak jauh berbeda dengan dampak dari narkoba. Saya mulai terlibat dengan kegiatan jurnalisme itu sejak tahun 2007 dan mulai aktif di isu lingkungan itu setelah tahun 2010. Memilih sebagai jurnalis lingkungan itu memang pilihan yang datang di tengah perjalanan saya sebagai jurnalis. Karena saya melihat kondisi lingkungan kita khususnya di Aceh itu sangat memprihatinkan. Kerusakan hutan terjadi di mana-mana, pencemaran limbah sering terjadi di mana-mana. Masyarakat yang lokal ada yang terusir dari tanah sendiri. Perburuan satwa juga tidak kalah luar biasa banyak. Sehingga jika tidak ada yang atau kurang banyak orang yang bekerja di mengkampanyekan isu-isu lingkungan, maka isu ini akan terus kalah dengan isu-isu lainnya. Kita bilang banyak, tapi kita bilang tidak ada juga bisa kita bilang tidak ada. Tapi yang harus kita ingat bahwa menghadapi isu lingkungan itu banyak orang yang terlibat. Mulai dari mereka yang punya sumber daya yang luar biasa, baik itu keuangan dan sebagainya, termasuk pelaku-pelakunya juga ada yang dari misalnya penegak hukum, pejabat daerah. Jadi itu pasti ada tantangan sendiri. Belum lagi kita menghadapi masyarakat di pedalaman yang dipekerjakan oleh pemodal-pemodal untuk melakukan kegiatan yang merusak lingkungan, seperti perambahan, tambang ilegal, perburuan, seperti itu. Misalnya saya pernah berusaha untuk mengakses ke tambang emas ilegal, dan itu butuh waktu lama dan butuh pendekatan yang sangat intens, karena mereka sadar, pelakunya pasti sadar bahwa mereka salah. Jadi untuk orang asing atau orang luar yang masuk ke kawasan-kawasan kegiatan mereka, pasti mereka batasi. Dan ancaman-ancaman, kata-kata kasar itu pasti sering mereka keluarkan. Dan itu tergantung dari cara kita meresponnya. Selain itu di lingkungan juga butuh bukan hanya keberanian, tapi psikologi juga harus kuat, karena kita harus kadang seringkali berada di dalam hutan misalnya. Dari data yang saya peroleh terakhir dari Yayasan HK hingga tahun 2019 itu luas tutupan hutan Aceh yang hilang itu mencapai hampir 600.000 hektar. Itu hingga 2019. Maksudnya seperti ini, di surat keputusan Menteri Kehutanan itu luas hutan di Aceh itu ada sekitar 3,5 juta hektar. Namun hingga akhir 2019, tutupan hutan yang tersisa itu hanya sekitar 2,9 juta hektar. Artinya kan seperti yang saya bilang tadi, ada kehilangan tutupan hutan itu mencapai 600.000 hektar. Bahkan pada tahun 2019 saja, lagi-lagi itu catatan data yang dikeluarkan HK, luas hutan, kehilangan tutupan hutan itu di Aceh mencapai 15.000 hektar. Itu sama dengan 2,5 kali luas kota Banda Aceh. Kita tahu luas Banda Aceh hanya sekitar 6.000 hektar. Seperti itu. Atau jika dihitung per hari itu mencapai 41 hektar per hari. Dan ini hal yang sangat luar biasa sebenarnya. Karena jika ini terus dibiarkan, maka
bencana akan banjir, tanah longsor dan sebagainya itu akan terus terjadi di Aceh. Dan sebenarnya ini bukan hanya membuat masyarakat yang membuat perekonomian masyarakat kacau atau rusak, hilang, tapi juga akan membuat pemerintah kewalahan. Otomatis ketika ada bencana kan pemerintah harus merespon dengan bantuan dan memperbaiki infrastruktur yang rusak. Sebenarnya tidak jauh berbeda antara wartawan yang fokus di isu politik, isu lingkungan, dan isu lain sebagainya. Tapi itu hanya karena kemauan diri mau kemana. Dan kadang-kadang juga karena pengaruh media tempat kawan-kawan bekerja. Misalnya kawan-kawan bekerja di media umum, tidak mungkin mereka hanya bisa fokus di isu lingkungan. Mereka juga harus menggarap isu-isu lain. Kebetulan mungkin ya saya di bekerja di media yang fokus di isu lingkungan. Jadi saya tidak terlalu fokus dengan isu-isu yang lain. Dan yang kedua karena memang saya lebih menyukai isu lingkungan. Alhamdulillah banyak kawan-kawan pakai itu yang mulai juga menulis atau ini meliput tentang isu-isu lingkungan. Dan saya lihat kawan-kawan sekarang juga sudah mulai menjadikan isu lingkungan itu sebagai isu penting. Dan itu perkembangan yang luar biasa, saya bilang di Provinsi Aceh. Dan dengan kejahatan lingkungan yang luar biasa banyak di Provinsi Aceh, dan saya memang harus banyak media yang terus memberitakan tentang isu-isu lingkungan. Kalau kawasan hutan daerah mana yang kawasan hutannya paling banyak rusak? Saya mengatakan semua daerah, semua kabupaten kota di Aceh yang memiliki kawasan hutan alami, itu kawasan hutannya memprihatinkan. Dan itu bisa dilihat misalnya dengan tingkat bencana yang semakin tinggi. Dan ada kalanya, misalnya saya contohkan, kerusakan hutan di Geluwes, di Aceh Tengah, di Budan Meriah, di Aceh Tenggara, itu nggak hanya berpengaruh untuk daerah tersebut, tapi untuk daerah-daerah di bawahnya, misalnya di Geluwes, dampaknya juga akan dirasakan oleh misalnya Aceh Tamiang, Aceh Timur, malah Subuh Salam, Singkil. Dan Budan Meriah juga dan Aceh Tengah juga seperti itu. Dampak yang akan dirasakan itu bukan hanya oleh masyarakat di Budan Meriah atau di Aceh Tengah, tapi juga di masyarakat di Aceh Utara, di Birun. Karena dua daerah di pesisir pantai ini sangat tergantung dengan kondisi hutan di atasnya. Saya melihat sampai saat ini di Indonesia isu lingkungan itu masih belum, di pemerintahan itu isu lingkungan masih belum menjadi isu penting. Penegakan hukum itu masih sangat minim, dan aturan yang ada pun untuk menjerat pelaku itu hukumannya masih sangat rendah. Dan jika terus seperti ini, maka kejahatan lingkungan akan terus terjadi. Menurut saya mungkin ya yang harus dilakukan adalah dengan memperberat hukuman untuk pelaku-pelaku kejahatan lingkungan dan memperlakukan isu lingkungan itu sama dengan isu narkoba dan korupsi. Karena dampak dari kejahatan lingkungan itu tidak jauh berbeda dari dampak dari narkoba. Dan kalau saya berani mengatakan seperti ini, malah dampaknya itu lebih parah dari isu lingkungan. Narkoba itu hanya yang menerima dampak itu hanya si pengguna. Sementara ketika lingkungan rusak, yang menerima dampak itu bukan si pelaku, malah masyarakat-masyarakat yang tidak bersalah. Alhamdulillah sampai saat ini kalau keluarga itu sangat mendukung. Bisa meskipun kadang-kadang lost kontak karena sinyal HP yang hilang. Tapi kalau masalah itu saya teringat dengan
cerita salah seorang istri kenalan saya. Beliau ranger di Forum Konservasi Loser. Jadi setiap bulan itu minimal 15 hari beliau berpatroli di dalam hutan. Saya pernah bertanya ke istrinya, kenapa kakak membiarkan suami kakak masuk hutan, tidak khawatir? Kakak itu malah yang saya ini ketawa, kakak itu malah menjawab, ya nggak apa-apa, di hutan dia mau lihat apa gitu. Saya baru khawatir kalau dia ke kota. Yang ingin untuk kawan-kawan yang selama ini fokus di isu lingkungan, ya terus fokus di isu lingkungan, meskipun ada kalanya harus menggarap isu lain, karena isu lingkungan itu isu yang penting, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain dan untuk generasi penerus.